Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anekdot. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Galih Nanda Fausta. Di sini saya uh, menyelesaikan tugas mata kuliah Support Belajar dan media pembelajaran. Saya kelas 3A, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Pertama-tama sebelum kita belajar tentang anekdot, harus mempelajari tentang definisi anekdot. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Anekdot dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Ciri-ciri teks anekdot yaitu berupa teks cerita, sindiran, lucu atau komedi, menarik, singkat, nyata, partisipan, dan kritik. Struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Yang kedua, orientasi. Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya, penulis bercerita tentang detail di bagian ini. Krisis. Bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Yang keempat, reaksi. Bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Yang terakhir, kode. Bagian akhir dari cerita unik tersebut bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bentuk konversi dari teks anekdot. 1. Puisi terdiri dari bait-bait. 2. Prosa terdiri dari paragraf. 3. Drama terdiri dari dialog. 4. Gambar, poster, pamflet, karikatur. Ini saya ada contoh teks anekdot. Saya bacakan ya teman-teman. Kecelakaan karambol. Seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama akan mengajar. Guru tersebut bernama Pak Muslih. Hari ini Pak Muslih akan mengajar di kelas 7 sampai 4 ya mungkin. Saat memasuki kelas, suasana kelas biasa saja. Assalamualaikum, selamat pagi semua, sapa Pak Muslih ketika memulai pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang dimaksud waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya salah nulis. Selamat pagi Pak, jawab murid-murid secara bersamaan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cerpen. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, siapa yang sudah tahu apa itu cerpen? Tanya Pak Muslih. Cerita pendek Pak, sahut seorang murid. Iya benar. Yang lainnya ada yang tahu? Tanya Pak Muslih lagi. Tidak ada yang menjawab. Pak Muslih pun segera menjelaskan tentang materi cerpen. Setelah Pak Muslih menjelaskan kepada murid-murid, akhirnya murid-murid mengerti tentang cerpen. Jadi sekarang kalian telah mengetahui tentang cerpen. Sekarang Bapak minta kalian untuk membuat sebuah cerpen tentang berita yang sedang hangat, yaitu kecelakaan karambol. Bapak berikan waktu selama 45 menit. Setelah itu salah satu dari kalian akan Bapak tunjuk untuk membacakan cerpen buatannya di depan kelas, kata Pak Muslih. Mengerti? Lanjutnya. Mengerti Pak, seru murid-murid dengan kompak. 45
menit kemudian, maaf saya salah nulis lagi, maksudnya 40 menit kemudian. Ya sudah 45 menit ya anak-anak, sudah selesai. Tanya Pak Musli. Saya tipu, maaf. Tanya Pak Musli ketika ia bangkit dari kursinya. Sudah Pak, jawab murid-murid, dan ada salah satu dari mereka yang menjawabnya dengan lantang. Oke kamu Alwi, tolong bacakan di depan teman-teman cerpen yang kamu buat. Silakan maju ke depan, kata Pak Musli sambil menunjuk Alwi, seorang murid yang menjawab pertanyaan Pak Musli dengan lantang. Alwi bangkit dari kursinya dan segera ke depan untuk membacakan cerpen buatannya. Lanjut. Suatu hari, Andre dan teman-temannya sedang bermain karambol di teras rumahnya yang berpapasan langsung dengan jalan umum. Salah satu temannya yang bernama Doni bermain dengan semangat, hingga karambol yang dimainkan Doni terpental ke jalan. Lalu Doni meminta tolong kepada Andre untuk mengambilnya. Saat Andre mengambil karambol tersebut, sebuah motor melintas dengan kecepatan yang lumayan tinggi, hingga akhirnya Andre tertabrak. Doni dan teman-teman Andre yang lain segera menghampiri Andre yang sudah pingsan. Doni sangat menyesal dan Andre segera dilarikan ke rumah sakit, cerita Alwi. Seluruh murid di kelas tertawa karena cerpen Alwi tersebut, sedangkan Pak Musli hanya menggeleng kepalanya. Alwi terdiam dan bingung karena teman-temannya tertawa. Alwi, apakah kau tidak menonton atau baca berita? Tanya Pak Musli. Tidak Pak, jawab Alwi. Lalu tidakkah kamu tahu apakah kecelakaan karambol itu? Tanya Pak Musli lagi. Dan Alwi kembali menjawab, tidak. Anak-anak, tolong jelaskan kecelakaan karambol. Acungkan tangan, sahut Bapak Musli. Seorang murid mengacungkan tangannya dan menjelaskan tentang kecelakaan karambol. Kecelakaan karambol adalah kecelakaan yang menggunakan kata kiasan. Karena terjadinya kecelakaan tersebut sangat kacau, jelasnya. Mengerti Alwi? Tanya Pak Musli. Mengerti Pak, kata Alwi. Baiklah, silakan kembali ke kursi kamu, lanjut Pak Musli. Alwi kembali ke kursinya dan suasana kelas yang awalnya penuh dengan tawa sekarang sudah kembali tenang. Pembahasan bagian-bagian teks anekdot. Yang pertama, abstrak tadi ya, abstraksi itu. Seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama akan mengajar di paragraf 1. Terus orientasinya saat memasuki kelas, suasana kelas biasa saja di paragraf 2. Terus pembahasan bagian-bagian teks anekdot itu ada krisis ya. Alwi seorang murid yang salah paham atas pengertian kecelakaan karambol di paragraf 5-nya tadi. Terus reaksinya, seluruh murid di kelas tertawa karena cerpen Alwi tersebut, sedangkan Pak Musli hanya menggeleng-gelengkan kepala, paragraf 6. Terus kodenya, Alwi kembali ke kursinya dan suasana kelas yang awalnya penuh dengan tawa sekarang sudah kembali tenang, paragraf 8. Terus ini videonya, disimak ya teman-teman. Ini ya nanti bisa ditonton lah sama teman-teman ya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.